Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk inputan data transaksi payment request atau biasa disebut SPP. Jadi SPP sendiri di sini biasanya digunakan untuk beberapa transaksi seperti salah satu ini. SPP ini contoh untuk biaya pengiriman dokumen dan paket kantor regional Sulawesi. Nah, BCD itu memang untuk pembayaran yang langsung menggunakan transaksi SPP. Nah, untuk pembuatannya itu bisa kita akses dulu modul manual bill, lalu nanti pilih yang payment request. Seperti itu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini di halaman utamanya, lalu kita pilih tombol create. Jika sudah, nanti akan masuk ke form transaksi SPP. Lalu di sini kita perlu mengisi beberapa data. Yang pertama itu ada employee, ini menyesuaikan dengan data kita sendiri, di mana kita sebagai user yang membuat transaksi SPP. Lalu project ended. Nah, untuk catatan, jadi setiap SPP dan juga UM itu ataupun transaksi lainnya, biasanya dia ada dua kebutuhan, yaitu pembuatan project atau pengadaan budget. Jadi antara dua ini itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Jadi perlu kita perlu buat dulu projectnya agar membentuk budget, atau perlu kita minta ke tim budget untuk dinaikkan budgetnya, seperti itu. Jadi apabila menggunakan project ended, kita bisa masukkan project endednya kapan. Misalkan saya set di sini tanggal 30. Responsible itu biasanya atasan, tapi di sini saya coba menggunakan nama saya sendiri. Lalu unitnya menyesuaikan dengan data user. Nah, untuk vendor sendiri ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan Purwanto. Deskripsinya pembayaran, perbaikan sistem misalkan ya. Nah, untuk budgetnya kita menyesuaikan lagi. Misalkan sini kita menggunakan checklist operasional. Lalu caranya ada dua, ada menggunakan cash atau transfer. Seperti yang sudah dijelaskan pada video UM, jika transfer itu perlu menginputkan data bank, nomor rekening, dan juga atas nama rekeningnya. Jadi di sini kita menggunakan cash saja. Lalu kita pilih jurnalnya AP internal, karena nanti transaksinya akan dilanjutkan ke transaksi AP internal. Lalu untuk company, location, dan juga unit, ini akan default menyesuaikan dengan data user. Untuk prefix NSP dan juga nomor seri faktur pajak, itu disesuaikan saja, boleh diisi dan juga boleh dikosongkan. Lalu ke bagian bawah, di sini ada tab detail, information, approval level, dan juga dokumen checklist. Kita ke yang detail dulu, kita inputkan dulu masing-masing kolom di sini, yaitu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita membutuhkan ID project atau pembentukan nilai budgetnya. Jadi di sini kita inputkan dulu. Lalu selanjutnya kita pilih produknya, misalkan di sini kita pilih food supply, description-nya kita samain saja. Untuk kuantitinya ini menyesuaikan dengan kebutuhan, itu juga dengan unit price-nya. Lalu untuk teks ini bisa disesuaikan juga, bisa diisi atau tidak. Jika memang ada kebutuhan untuk teks, silahkan diisi. Di sini sudah ada pilihannya. Lalu untuk marter dan store itu tidak perlu diisi. Lalu ke tab selanjutnya, yaitu ada tab information. Di sini hanya ada data untuk journal entry, metode atau metode pengadaannya. Ini bisa diisi dan juga bisa tidak, jadi tidak mandatory. Yang perlu ini adalah approval level. Ini menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Jadi ini di sini saya isi nama saya saja. Lalu ada tab dokumen checklist. Jadi di sini harusnya ada beberapa dokumen-dokumen yang disertakan ketika kita membuat SPP. Seperti itu. Jadi nanti alurnya adalah kita attach dulu, baru nanti di dokumen checklist kita checklist mana saja dokumen yang sudah berhasil di attach. Seperti itu. Untuk notes-nya kita samakan saja dengan description di atas, lalu kita klik save. Oke, selanjutnya kita klik cek budget untuk mengecek apakah pengajuan SPP kita ini
dengan total 600 ini masih ada sisa budgetnya di project yang ini atau tidak. Oke, kita klik cek budget. Oke, jika sudah berarti nilainya masih cukup, lalu kita request validation. Nah, di sini nanti akan muncul attachment apabila kita belum mengattach. Jadi diwajibkan sebelum kita merequest atau melakukan validasi, melakukan approval level, itu diwajibkan untuk mengattach beberapa dokumen yang diperlukan. Seperti itu. Lalu ini saya coba tes data dummy saja. Oke, sudah kita request. Lalu kita validate. Sesuai dengan approvalnya nanti akan munculin notifikasi ini, tombol ini di user-user yang ada di sini. Kita validate sampai selesai, statusnya akan pindah ke invalidation. Lalu jika sudah selesai semua divalidate, maka statusnya akan pindah ke waiting department. Nah, di waiting department ini kita perlu klik confirm sampai statusnya itu confirm department. Lalu selanjutnya kita confirm sekali lagi, jadi ada 3 kali confirm sampai statusnya confirm finance. Baru dinyatakan SPP ini sudah selesai. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah pembuatan API internal. Ini ada di menu Advanced Request, lalu pilih submenu API internal. Nah, seperti di video sebelumnya ini juga sudah dijelaskan. Kita tinggal klik create, lalu menyesuaikan data-data yang ada di sini. Nah, untuk jenis pengajuannya kita pilih yang SPP. Ini tidak perlu saya jelaskan karena sudah ada di video sebelumnya. Jadi kita hanya perlu melengkapi datanya. Lalu kita klik add line di bawah. Lalu kita masukkan kode SPP-nya, lalu kita klik checkbox-nya, lalu kita pilih button select. Lalu dia akan muncul di sini ya. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita klik confirm untuk mengkonfirm transaksi API internal dari SPP yang sebelumnya kita telah buat. Ini kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya statusnya akan pindah ke confirm, berarti secara otomatis jurnal untuk API internal itu sudah terbentuk. Cara melihatnya adalah kita klik lainnya. Lalu di sini sudah ada di form SPP itu sudah ada nomor transaksi API internal dan juga jurnal untuk API internalnya itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya bisa dilakukan ke payment. Kita klik yang register payment. Ini untuk mencairkan dana atau mentransferkan dana jika tadi pemilihannya itu tipenya adalah transfer gitu ya. Nah, di sini kita edit beberapa. Untuk yang payment kita biarkan saja di send money. Untuk partnernya kita pilih API internal sesuai dengan keperluan masing-masing. Di sini saya gunakan yang dummy saja. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu ini banknya kita gunakan yang dummy juga, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan nanti. Nah, untuk payment different ini jangan lupa apabila kita sudah mentransfer semua, maka pilih yang fully paid. Untuk paymentnya juga disesuaikan. Untuk approval levelnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan juga. Selanjutnya kita klik save. Lalu kita klik request validation. Lalu kita validate sampai selesai proses validasinya. Oke, maka statusnya ini akan menjadi posted untuk paymentnya. Nah, selanjutnya untuk di API-nya itu sendiri perlu kita klik done secara manual ketika register payment itu tadi sudah statusnya sudah post. Untuk memindahkan budget atau menggerakkan nilai budget dari yang ada di UM menjadi di aktual seperti itu. Kurang lebih setup-nya seperti itu atau arahannya seperti itu. Jika ada yang masih belum paham bisa direview kembali videonya atau bisa ditanyakan langsung ke tim budget ERP System. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.